Hubungannya emang hangat betul. Emang hangat. Dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang bilang anget, nggak ada apa-apa, begitu. Dan ya. sebelumnya juga Puan Maharani mengatakan emang sudahi saja ketegangan ini, apalagi ini bulan Ramadan. Udah mau Lebaran tanda-tandanya, saling memaafkan begitu ya. Tapi pernyataan Puan Maharani ini kemudian ditanggapi oleh Jokowi, siapa yang mulai duluan? Wah. Ini sepertinya ini mau damai atau sebenarnya mau lanjut ya? Ragu-ragu icu kalau katanya. Kita kan akan gitu. bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Freddy Damanik, Wakil Ketum Projo. Selamat pagi Bang Freddy. Selamat pagi Bang Freddy. Kemudian juga ada Bang Pangi Syarwi, analis politik. Selamat pagi Bang Pangi. Pagi Mbak Mala, Bang Philip. Kemudian via daring juga sudah tersambung Bang Guntur Romli, politikus PDIP. Selamat pagi Bang Guntur. Pagi Bang Guntur. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin kita tanya dulu ya Bang Freddy. Bang Freddy, kalau tadi Pak Jokowi mengatakan hubungannya dengan Ketum PDIP sebenarnya hangat. Tapi sebelumnya dia mengatakan siapa sih yang mulai duluan? Ini gimana mengartikannya Bang Freddy? Loh, saya miss ya. Emang ada beliau bilang hubungannya dengan Ketum PDIP hangat? Yang tadi? Yang tadi dengan Ibu Puan. Mungkin Ibu Puan. Ya, kan? Kalau waktu ditanya Ibu Mega kan mungkin nanti pada akhirnya. Oh jadi yang ketua Ibu Meganya belum? Baru Ibu Puan? Pak Jokowi jawab jelas. Nanti pada akhirnya. Sama Puannya berarti ya? Ya, pada akhirnya akan baik-baik saja. Ya itu kan jelas statementnya. Pada akhirnya akan berarti baik-baik. Bukan sama Ibu Ketum? Ya tadi jelas. Sama Ibu Puan. Pada akhirnya nanti, ini kan apapun ceritanya memang namanya politik ya. Namanya politik, ini kan satu rangkaian panjang mungkin setelah Pilpres. Ya setelah Pilpres sampai sekarang kemudian kasus Hasto terus dibawa-bawa. Puncaknya ini kan pada saat kasus Hasto, tiga katakan statement terakhir, tiga narasi-narasi terakhir PDIP yang membuat suasana ini menjadi panas. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ya dengan adanya kami sangat respect lah ya, respect sekali Mbak Puan Maharani statementnya yang terakhir, dua yang terakhir ya. Beliau menurut saya mengademkan situasi ini, dan kita sangat setuju ya. Ngapain sih kita terus sampai kapan ini perselisihan, keributan yang menurut kami tidak produktif. Apalagi seperti saya bilang tadi, kalau perselisihan ini ketika ada momentum, misalnya pemilu, pilpres, bisa diterima nalar, ya bisa logikanya ada. Tapi ini ketika tidak ada momentum, oke lah bagi mereka, bagi PDIP mungkin momentumnya kasus Hasto. Menurut kami itu berlebihan ya, bukan suatu hal yang pas, yang tepat untuk menyerang Jokowi untuk kasus Hasto ini. Menurut kami dari sisi Pak Jokowi dari luar sangat berlebihan lah. Ya artinya sekarang juga dari pihak relawan juga menyambut baik artinya ya hubungan antara Pak Jokowi dan Ibu Puan yang kemarin juga udah dibilang sudahi saja begitu. Iya, kita kan seperti saya sampaikan kita respect, menyambut baik. Ayo ke depan kita lebih komunikasi, ya jalin lagi komunikasi terus. Yang namanya politik seperti saya bilang tadi, apa yang tidak mungkin ke depan ini. Iya. Tapi relawan mendorongnya ini bukan hanya Bu Puan ya, tapi PDIP juga ya Bang ya. Mengklarifikasi nih Bang, PDIP ya, bukan hanya Bu Puan ya damainya. Iya. Pak Jokowi statementnya jelas, nggak perlu kita terjemahkan lagi. Dengan Mbak Puan selalu baik, dengan Bu Mega dia percaya ke depan akan menjadi baik. Artinya ada proses di situ, ada proses setelah mungkin pemilu 2024 kemarin Pak Jokowi percaya itu akan bisa menjadi baik ke depannya. Langsung saja kita ke Bang Guntur. Bang Guntur, bagaimana gayung bersambut? Ya,
Saya kira apa yang disampaikan Mbak Puan itu kan pernyataan yang normatif ya, mengajak untuk kita menyudahi apapun konflik dan dalam suasana bulan Ramadan, ya kan. Nah, cuma kan ketika itu ditanya ke responnya Pak Jokowi, yang kita simak kan siapa yang memulai. Jadi menurut saya ini sebuah respon yang tidak bijak. Jadi kalau Anda menganggap bahwa responnya Mbak Puan itu bijak, ya pernyataan Mbak Puan bijak, tapi responnya Pak Jokowi itu menurut saya masih tidak bijak, gitu kan. Tapi apapun ya soal relasi antara PDI Perjuangan dengan siapapun ya, kita kan kalau melihat dalam konteks ini kan sikap resmi partai, sikap dari Ibu Ketua Umum. Ya banyak analisa bahwa di situ terjadi ada perbedaan misalnya antara Mbak Puan dengan PDI Perjuangan atau dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami ingin tegaskan bahwa ada peran sendiri yang ditugaskan kepada Mbak Puan. Beliau juga sebagai Ketua DPR. Kemudian acara pertemuan dengan Pak Jokowi ini juga di tempat orang ya, di tempat Nasdem ya, Pak Surya Paloh. Jadi ya dalam konteks Mbak Puan itu diundang dalam sebuah acara buka puasa bersama, ya tentu saja kan beliau juga kan tidak bisa mengatur beliau akan bertemu dengan siapapun. Ya dengan ketemu dengan siapapun ya memang secara personal harus ya baik. Namun dalam konteks yang lain ketika bicara soal kepartaian, sikap resmi partai, ini kan Pak Jokowi kan termasuk dari 27 kader PDI Perjuangan yang sudah dipecat. Dan untuk pemecatan Jokowi dan 26 kader yang lain, ya di PDI Perjuangan itu tidak ada perbedaan. Karena itu adalah sikap resmi partai, sikap resmi Ketua Umum. Nah kemudian terkait pernyataan misalnya yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus ya, ini kan yang kami lihat respon Pak Jokowi dan relawan Jokowi ini yang kami lihat berlebihan. Bahwa sebenarnya di situ tidak ada yang namanya tuduhan soal apakah Jokowi mengirim utusan atau ada utusan Jokowi. Ya, tapi ada utusan yang memang salah satu permintaannya itu adalah PDI Perjuangan tidak memecat Jokowi bersama 26 anggota yang lain. Dan itu juga sudah masuk dalam fakta pengadilan, eksepsi yang kemarin disampaikan oleh Mas Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan hingga saat ini, dan juga eksepsi yang juga disampaikan oleh penasehat hukum ketika menjelaskan konteks politik ya dari kasus ini, bahwa kasus petersangkaan kepada Mas Hasto Kristianto itu memang terkait dengan pemecatan Jokowi. Karena ini kasus sudah 5 tahun, Mas Hasto bukan pejabat publik, tidak ada kerugian negara, sudah ada putusan hukum yang tetap, tapi kemudian tiba-tiba kasus yang sudah lama mati ini dihidupkan kembali, dan kami lihat motifnya bukan lagi motif penegakan hukum, karena ini adalah tidak ada kaitan dengan kerugian negara. Kalau KPK memang mau tegas menegakkan hukum memberantas korupsi, kan sudah jelas itu dalam undang-undang hasil revisi 2019 bahwa KPK tidak menindak angka yang di bawah 1 miliar. Kalau kita bicara soal dakwaan jaksa, ini kan dugaan yang diberikan kepada Wahyu Setiawan 600 juta, dan Wahyu Setiawan pada tahun 2020 sudah mengembalikan uang itu, dan segala putusan sudah menegaskan 2 putusan itu, semua uang yang diberikan kepada Wahyu Setiawan itu berasal dari Harun Masiku, tidak ada dari nama Hasto Kristianto. Tiba-tiba sekarang secara manipulatif KPK menyebut ada uang dari Hasto Kristianto. Jadi kami lihat ini bukan kasus hukum tapi kasus politik. Nah, di situ. Baik, Mas. Baik, mungkin langsung saya sedikit minta tanggapan sebelum saya ke Bang Panggi ya. Memang kayaknya pelurunya udah disiapin begitu ya. Mungkin ada sedikit tanggapannya juga dari Bang Freddy bahwa kayaknya belum sepaham nih. Ya, terserah ya teman-teman PDIP. Seperti yang Pak Jokowi sampaikan, kita juga sampaikan, Pak Jokowi ini hanya merespon, hanya merespon. Mau PDIP memainkan peran apapun, tetapi tetap kita respect dengan Mbak Puan. Setidaknya itu tampil di publik, ya, dan itu mengademkan, ya. Tetapi mau PDIP, ya teman-teman PDIP atau juru bicaranya memainkan
peran ganda atau apa, istilahkan publik nanti akan menilai. Publik akan menilai sejauh apa itu bisa berlangsung. Ya, kita sekali lagi kita respect ya, dan kita berharap ke depan narasi-narasi yang menyudutkan menyerang Pak Jokowi ini, khususnya dalam konteks kasus Hasto ini, kita berharap bisa dihentikan ya, karena ini sangat tidak produktif. Dan saya pribadi tidak percaya ini bisa menolong kasus Hasto, karena kasus Hasto itu murni pidana. Ya, tapi saya tidak membahas kasusnya di sini, tetapi ini adalah berusaha, memang itu biasa aja lah ya di dalam pembelaan, membawa kasus menjadi politisasi hukum, yang satu kriminalisasi hukum, itu biasa aja dalam strategi pembelaan. Ya, nanti kita minta tanggapan dari Bang Panggi ya, apakah drama ini akan terus bergulir nih, nggak ada ujungnya, tapi kita jeda dulu ya setelah Apa Kabar Indonesia kembali. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau ke Bang Panggi. Bang Panggi, kalau melihat ketegangan ini, tadinya sih Puan Maharani menginginkan bahwa ketegangan ini mereda, disudahi saja. Tapi tanggapan Jokowi ternyata seperti itu. Menurut Anda, mengartikannya atau catatan Anda seperti apa? Ya ada dua bahasa tadi kan. Pertama memang sudahi saja, berarti udah selesai nih. Angkat bendera putihnya siapa nggak tahu nih. Menyerah tanpa syarat atau enggak, atau memang ini kabar gembiranya ini persatuan nasional kan itu. Yang kedua, ya yang mulai siapa duluan, itu artinya panas lagi kan. Artinya belum bisa juga mengatakan bahwa ini siapa yang sebenarnya. Karena memang rekam jejaknya Pak Jokowi ini setahu saya nggak pernah kalah dalam hidupnya gitu. Nggak tahu kali ini bisa terap nggak gitu kan, masih kuat nggak gitu. Karena kejaksaan masih, kepolisian masih, KPK masih edisi Jokowi, kata orang ini, persepsi orang ya kan. Jadi masih, sehingga memang PDIP menghadapi masih kuat gitu menghadapi Pak Jokowi, nggak kaleng-kaleng, bukan main. Dan apakah kali ini PDIP akan angkat bendera putih gitu, atau PDIP merasa sebenarnya kan pertama persimpangan jalan hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu kan problematik itu mulai dari isu 3 periode itu. 3 periode muncullah Luhut, kemudian Airlangga, kemudian Bahlil, big datanya, inilah soal COVID dan seterusnya kan. Dan itu kan terasa. Kemudian menurut saya gatekeeper, penjaga gawang demokrasi kita itu adalah pertama Megawati, dia yang tidak mengizinkan. Nah situ hubungan mulai panas dingin. Yang kedua adalah Hasto Kristianto, yang memang mereka tidak menginginkan Jokowi 3 periode karena pengalaman PDIP Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Tapi kan dibantah semua orang bahwa itu tidak terbukti. Tetapi fakta-fakta itu bisa terbukti, bisa iya, bisa tidak kan. Nah sejak itulah mulai panas dingin menurut saya ya. Nah kemudian Timnas Israel waktu itu, masih ingat peristiwa itu? PDIP menolak kan kedatangan Timnas Israel, dan sementara Pak Jokowi sudah menyiapkan semua event itu kan. Nah kemudian terjadilah mulai ada apa. Nah puncaknya klimaksnya hubungan Pak Jokowi pisah jalan ini, di persimpangan, awali persimpangan kemudian pisah jalan, itu adalah ketika Pak Jokowi dianggap persepsi publik tidak ikut garis partai. Garis partai merekomendasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Karena PDIP sudah menasbihkan dirinya, menstempel dirinya sebagai kader PDIP, tiba-tiba Pak Jokowi dianggap banting setir, mendukung salah satu calon presiden yang lain. Nah, sejak itu kemudian muncul, puncaknya adalah pemecatan yang dilakukan oleh PDIP. Bukan oleh Hasto, mungkin bukan oleh Ibu Megawati, tapi oleh PDIP. Dan Pak Jokowi nampak-nampaknya katanya yang dikirimkan kemarin orangnya itu, dia tidak terima dipecat itu, sehingga konsekuensinya Hasto harus ditersangkakan. Di situ orang melihat konteks politiknya. Tapi kalau konteks hukumnya ya silahkan saja kan. Bahwa disitulah kemudian Pak Jokowi tidak terima dengan kondisi dia dipecat seperti itu. Nah artinya apa? Setelah rangkaian peristiwa yang begitu panjang ini, kita mencermati apa yang terjadi dengan konteks hari ini, PDIP dengan Pak Jokowi ya. Ini kan pertarungan yang tidak mudah melihat pertarungan seperti ini. Nah ini intinya sebenarnya mau sampai kemana? Apa mau disudahi kapan? Atau sampai kapan? Mau diselesaikan atau tidak kan? Nah kalau kita mencermati, ini Pak Jokowi dengan PDIP ini kan mutual understanding dari dulunya. Ini kan bolanya sederhana Mbak. Kalau waktu itu Pak Jokowi mendukung Ganjar, PDIP, itu kan kata orang kan siapa yang dukung Pak Jokowi waktu itu endorse menang. Kan begitu dulu. Kemana intensitas, lihat loh, elektabilitas Ganjar itu kan sempat naik. Begitu bandulnya arahnya intensitas Jokowi beda, kan mulai itu Ganjar meredup tuh. Nah kan orang bilang, ada persepsi publik bilang, ini karena Pak Jokowi nggak dukung Ganjar aja kok masalahnya. Tapi kemudian kan drama ini
seolah-olah tidak menemui jalan tengah begitu ya Bang Panggi. Lalu mau dibawa kemana sebenarnya kalau misalnya memang ini bukan real untuk memperbaiki hubungan? Ya, real hubungan itu sebenarnya mereka ini semua punya saham. Pak Jokowi punya saham, PDIP punya saham. Jokowi bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP. PDIP bukan siapa-siapa katanya kalau bukan karena Jokowi. Karena waktu itu secara, kalau jurnal yang saya baca tentang electoral studies ya, presiden yang tingkat kepuasannya tinggi, itu akan diikuti oleh masyarakat atau pemilih yang akan memilih partai presiden incumbent. Artinya apa? 2 periode PDIP menang itu dianggap ada sahamnya Pak Jokowi juga. Dan Pak Jokowi diselamatkan oleh PDIP mulai dari keluarganya, mulai dari Solo sampai ke Medan, sampai Pak Jokowi jadi presiden dari gubernur sama wali kota. Kan Pak PDIP tinggal minta 1. Kalau 3 periode nggak bisa ditawar lagi. Nah, sejak itu kan mulai menurut saya itulah mulai panas dinginnya. Nah, puncaknya itu adalah pemecatan Jokowi. Itu kita puncak perang dinginnya. Bang Guntur, tapi menurut saya orang mengatakan bahwa Hasto tidak ada kaitan dengan politik. Ya nggak mungkin karena ini rangkaian. Kalau begitu ya udah usut dong kasus-kasus yang lain, private jetnya KPK edisi Jokowi misalnya kata orang. Kalau memang nggak mau buktikan Pak Jokowi, oh ini KPK bukan edisi Jokowi, private jet. Kemudian yang kasus yang di Maluku yang bunyi itu, tambang itu, yang Blok Medan itu usut dong. Kita minta tanggapan Bang Guntur. Bang Guntur, mungkin minta tanggapannya. Ini sebenarnya PDIP dan Jokowi ini sebenarnya sama-sama saling memanfaatkan ya. Simbiosis mutualisme begitu. Setuju nggak tuh Bang Guntur? Ya, kalau kita lihat sejarahnya kan memang seperti itu. Bahwa PDI Perjuangan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pak Jokowi, ya, ada 5 tiket dari wali kota, gubernur, pilpres, untuk anak menantunya 7 tiket semua total. Kemudian itu kan diakhiri dengan pengkhianatannya Jokowi. Dan kalau kita ngelihat Jokowi ini kan memang kalau memukul itu nyilih nabok nyilih tangan. Kalau mukul itu selalu meminjam tangan orang lain. Misalnya soal permintaan terkait dengan 3 periode. Itu kan orang-orang sekitarnya aja yang disuruh menyampaikan kepada publik ya. Dan itu sudah kita dengar lah secara umum. Nah, dalam kasusnya Mas Hasto ini ya kami melihat ada dugaan juga di situ, ada permainan juga. Ya paling nggak pengaruh dari Pak Jokowi terkait dengan misalnya kalau kita bicara pengangkatan komisioner KPK yang masih terhubung dengan Pak Jokowi, komisioner KPK yang baru ini. Karena kami lihat tanggal 20 baru dilantik, tiba-tiba 20 sore sudah gelar perkara kasusnya Mas Hasto. Ini kan menurut kami keanehan yang luar biasa ya dalam konteks kasusnya Mas Hasto. Kemudian terkait dengan misalnya sikap, ya, bagaimana? Ya, kalau misalnya tadi juga sudah diberikan penjelasan dari Bang Guntur ya, Bang Freddy, bahwa ini kan ada riak-riak yang belum selesai begitu. Mungkin ada tanggapannya dari Projo? Ya, kami seperti kata Pak Jokowi, ya yang terakhir nih semalam tuh Pak Nasdem itu. Jadi kalau pemimpin itu kompak, rukun, harmonis, ya itu rakyat itu senang. Tapi kan kesannya katanya nggak tulus. Ya, rakyat itu senang. Dan itulah semua publik bisa melihat. Itulah yang dipraktekkan Pak Jokowi selama puluhan tahun. Sehingga rakyat mencintai dia. Tapi setuju gak dengan kata Bang Guntur kalau Pak Jokowi itu selalu memakai tangan orang lain untuk memukul? Ya itu kan persepsi, itu kan pendapat, sah-sah saja. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Pak Jokowi ini, ya saya merespon beliau ini juga, kekuatan Pak Jokowi itu adalah dia itu di rakyat, dicintai rakyat. Ketika siapapun yang menolak itu, mendinai itu, menafikan itu akan rugi sendiri. Itu akan rugi sendiri. Makanya ketika Pak Jokowi kembali statement, ayo harmonis, rukun, kompak, kemudian masih ada pihak-pihak yang terus memainkan peran mencoba membangun narasi-narasi yang menyerang, ya nanti menurut saya sih akan rugi sendiri. Baik Bang Guntur, tadi juga ya Bang Freddy juga bilang bahwa sebenarnya Pak Jokowi niatnya juga udah baik, terlepas dari statement mungkin siapa yang mulai duluan begitu ya. Itu kan sebenarnya niatnya juga sudah baik Bang Guntur, sedikit saja. Soal ucapan Pak Jokowi yang harmonis, menurut saya itu juga pernyataan yang normatif. Tapi kan kita lihat Pak Jokowi kan sering
menyampaikan, tapi yang beliau lakukan kan berbeda. Kata orang-orang kan sen kanan belok kiri ya. Bicara soal harmonis, tapi kan di belakang juga terlihat seperti yang berbeda ya. Ucapan-ucapan dari Pak Jokowi. Dan kita ngelihatlah kasus dari banyak sebelumnya seperti misalnya waktu itu menolak pencapresan Gibran ya kan. Ternyata di balik itu sangat aktif ya. Kalau kita membaca misalnya laporan majalah Tempo dan bocor alus ya. Jadi ya mohon maaf PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri sudah tidak percaya lagi dengan ucapan-ucapan manis dari Pak Jokowi ya. Dan itu juga sudah menjadi sikap resmi partai. Di situ ada pemecatan pada Jokowi ya dan 26 anggota yang lain. Tetapi kalau menurut kami secara personal ya apa yang ditunjukkan oleh Mbak Puan ya kami tidak ada persoalan. Orang diundang namanya buka puasa, kemudian juga kita harus misalnya dalam suasana Ramadan harus menghindarkan konflik, iya. Tapi pada kasus yang lain misalnya pembelaan kepada Sekjen PDI Perjuangan ya yang saat ini dikriminalisasi dengan kasus hukum ya kami juga harus mengatakan fakta dan juga memberikan keyakinan yang kami miliki bahwa kasus ini terkait dengan politik dan khususnya pemecatan Jokowi begitu. Ya, Bang Guntur, banyak juga pihak yang menilai bahwa sebenarnya yang selalu memulai konfrontasi adalah dari PDIP. Tapi kita bahas usai jeda ya, Bang Guntur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dan melanjutkan perbincangan kita yang masih hangat gitu ya kalau kata Pak Jokowi. Saya langsung mau ke Bang Panggi. Bang Panggi, kemudian bagaimana sudut pandang Anda melihat ini masyarakat Indonesia kembali disuguhi drama politik yang tidak berkesudahan begitu, Bang Panggi? Iya, Mas Philip sama Mbak Mala ya. Kalau saya mencermati begini, ada juga mesti kemaslahatan politik kita tuh kelas tinggi ya, bahwa apa adanya itu harus dimunculkan juga karena belakangan memang banyak politik kita terlalu drama, panggung depan dengan belakang itu beda. Misalnya makanya dikritik kan dari elit ini kan dilihat adalah bukan kata-katanya tapi kan perbuatan. Nah yang dipegang itu kan perbuatan bukan kata-kata. Tapi kan katanya di situ seninya. Nah seninya dalam politik kadang-kadang lepiatannya itu strategi taktiknya begitu. Makanya memang sen kanan belok kiri misalnya. Tadi apakah Pak Jokowi kan statement terakhir adalah kami nggak ada masalah, saya kok dengan PDIP. Nah, begitu. Dan kan ini kan jadi menarik sebenarnya, tetapi nggak pernah selesai. Artinya statement-statement itu sebenarnya hanya strategi. Ya salah satu, misalnya yang paling populer, yang paling tren di media sosial kan sudah tapi belum. Nah, ini kan maksudnya begini, lama-lama kita juga jengkel juga, artinya gondok juga kita lama-lama dengan gaya politisi model-model desain seperti ini. Mohon maaf saya nggak rasis ya, kita orang Sumatera ya misalnya akan apa adanya, apa yang disampaikan ya itu isi hati kita. Nggak bisa kita pakai gimmick ini wajah beda orang Papua, kan lama-lama gondok juga, marah juga orang Papua diginin terus. Lain dengan kata, lain dengan perbuatan. Maksud saya adalah jangan sampai kemudian kalaupun memang kekuatan politik itu kita ingin berpolitik, ingin melakukan strategi, memang yang berkuasa tetap orang Jawa. Kapan orang Sumatera, orang Papua, orang lain memang nggak memungkinkan karena jumlah penduduknya nggak apel-apel. Mungkin gitu. Bang Freddy mau menanggapi. Konteksnya bukan itu. Konteksnya berikanlah pendidikan politik yang bisa dipegang oleh rakyat. Omongan itu sejalan dengan kata. Iya, Bang Freddy. Itu sejalan jangan dengan lain kata, karena jangan lain perbuatan. Begini dibiarkan. Gini. Marah orang Papua nanti digini terus. Saya sebetulnya kalau bicara bukan rasis tadi, Sumatera dengan Jawa saya setuju. Saya kan orang Batak lebih belak-belakan. Orang yang mengenal saya lebih tahulah bagaimana saya. Tetapi kalau konteks politik, konteks Pak Jokowi khususnya ini ya, konteks Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi itu dicintai oleh masyarakat karena perbuatannya, bukan karena omon-omonnya ya. 10 tahun memimpin Republik di Jakarta, di Solo. Justru beliau itu disukai karena karena perbuatannya yang konkret kepada masyarakat sampai beliau terakhir lengser. Tapi dalam konteks konflik ini gimana Bang? Katanya hangat, tapi kok siapa yang mulai duluan? Ya, seperti saya katakan tadi, Pak Jokowi itu kan hanya merespon apa yang dilakukan oleh teman-teman PDIP. Ya, kemudian ya juga manusia ya mengatakan ada batasnya, siapa yang memulai. Konteks siapa memulai ini juga kita nggak tahu. Ketika beliau disodorkan wartawan pertanyaannya bagaimana sehingga keluar sedikit
bahasanya agak seperti itu kita nggak tahu. Tapi silahkan lah. Yang penting itu ya beliau mengatakan pemimpin itu harus rukun, harmonis, kompak ya. Dan itu sampai sekarang kami melihat masih dipegang teguh oleh Pak Jokowi. Dan kami percaya ketika masih ada pihak-pihak yang terus menyerang-nyerang beliau, itu akan rugi sendiri, karena harus dilihat. Menurut saya melihatnya harus luas. Pak Jokowi ini masih dicintai masyarakat, dan selalu di dalam strateginya beliau ini ya saya baca selalu mengutamakan atau melihat kemauan atau kepentingan publik. Dan ketika itu bertentangan atau tidak sejalan dengan para pihak-pihak, maka otomatis pihak-pihak itu akan bentur juga dengan masyarakat. Dan itu akan merugikan bagi mereka sendiri. Saya melihatnya seperti itu. Makasih. Langsung ke Bang Guntur, apakah kemudian rudal-rudalnya akan dimatikan begitu ke arah Pak Jokowi seperti apa dari PDIP? Iya, saya setuju dengan Bang Freddy Damanik bahwa Pak Jokowi itu mementingkan kepentingan publik. Tapi itu Jokowi 2014, 2019 awal. Jokowi adalah berarti udah ada berubah begitu ya. Tapi kan di akhir-akhir kan kami melihat Pak Jokowi kan lebih mementingkan keluarga. Ya kan kami melihatnya seperti itu. Ini kan fakta yang juga nggak bisa dibantah ya kan. Berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana anak sulungnya menjadi wapres ya kan. Ini juga adalah sampai ada masalah di Mahkamah Konstitusi melalui adik ipar dia yang juga pamannya Gibran. Ini juga nggak inilah menurut kami politik basa-basi dan antara ucapan dan berbeda dengan tindakan menurut kami juga harusnya sudah diakhiri. Kalau masih menjabat ya kan menurut kami ya bolehlah berpolitik seperti itu ya. Tapi ketika kita sama-sama sudah ngeliat selesai, di situ ada kehendak evaluasi dari masyarakat ya, kita juga harus membuka ya. Jangan terus membela diri dengan membuat komentar yang menurut kami ya, yang semakin ya memperburuk keadaan. Pak Jokowi kan saya bilang ini kan kayak minum obat 3 kali sehari ngomong ke media di rumahnya di Solo ya. Kami nggak tahu ya apa urgensinya, tapi kan kami lihat semua isu kan dikomentari oleh Pak Jokowi ya. Kalau kita benar-benar mau bicara soal katakanlah mengajak kepada harmonis ya. Kalau kami lihat kan kalau Mbak Puan kan menjaga benar statement pernyataan di media ya. Pak kapan harus ngomong, kapan tidak. Kalau Pak Jokowi ini kan hampir tiap waktu ya bicara ke media apapun isunya juga dikomentari. Kalau bagi kami di PDI Perjuangan ya kalau memang harus menyebut Pak Jokowi ya kami harus sebut. Misalnya kasus Mas Hasto. Tapi kasus yang lain ya kami juga nggak mau sebut kalau memang nggak ada hubungannya gitu lah. Jadi jangan dianggap bahwa ketika kami bicara soal Pak Jokowi kami hanya mau mengaitkan Pak Jokowi, enggak kok. Ya kami ya kalau kasusnya memang ada hubungan ya kami sampaikan begitu. Mbak Mala, Mas Bang Guntur, mungkin sedikit saja ditanggapi Bang Pangi. Iya, tadi kan Bang Guntur bilang apapun dikomentari, sen kanan belok kiri kan. Satu hal saja, Pak Jokowi itu pernah ngomong loh, saya kalau udah pensiun, saya mau balik ke Solo, terus saya akan gendong cucu saya. Nah faktanya hari ini gerasak gerusuk kemana-mana sibuk silaturahmi kan, itu kan bagus sebenarnya. Tapi memang itulah politisi kita. Jangan terjebak dengan ucapan diksi prasa loh, itu ingat loh politisi kita. Tapi kan itu kan karena ada yang menyenggol Bang. Ya itu yang saya katakan, kalau dikatakan katanya dulu Jokowi bebek lumpuh setelah nggak jadi presiden. Menurut saya enggak, masih pegang kendali penuh. Kejaksaan, kepolisian, KPK sampai sekarang. Nah artinya apa? Hati-hati dengan omongan gitu loh. Yang dulu Gilang nggak akan gendong cucu balik ke Solo, ada juga dulu politisi bilang saya akan ngurus musola gitu loh, jadi garim. Nggak ada itu, bohong, ngomong kosong. Berarti mengamini ya, sen kanan belok kiri ya? Iya. Dikit aja Bang Freddy. Iya. Menanggapi beliau ini, tadi Pak Jokowi pulang ke Solo emang. Yang kedua, gendong cucu-cucunya nggak ada lagi di sana. Yang ada itu masyarakat yang berjibun datang. Ya itulah yang dilayani. Jadi menurut saya sampai sekarang Pak Jokowi masih tetap konsisten dengan perbuatan, dengan apa yang dikatakannya, dengan kemauan masyarakat, masih itu yang konsisten. Terima kasih Bang Freddy, Bang Pangi, dan juga Bang Guntur atas waktunya yang tentunya kita berharap